Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pemirsa warahmatullahi TVRAC wabarakatuh. dimanapun Anda berada, senang saja saya Tuku Aidil dapat menyapa Anda dalam program Nuansa Iman di TVRAC, sebuah sajian inspiratif untuk mengajak kita merenungi tentunya nilai-nilai Islam dalam bingkai keimanan dan juga syariat Islam. Pemirsa, di tengah kompleksnya permasalahan umat saat ini, mulai dari degradasi moral, ketidakadilan sosial, bahkan juga degradasi akhlak para generasi muda, syariat Islam hadir bukan sebagai aturan saja, melainkan sebagai solusi yang bersumber dari wahyu ilahi. Aceh sebagai provinsi di Indonesia yang diberikan kewenangan untuk menjalankan syariat Islam secara kafah, tentunya menjadi laboratorium hidup untuk kita menjalankan nilai-nilai Islam yang dapat diaktualisasikan dalam kehidupan untuk menjawab tantangan zaman. Di episode kali ini kita akan membahas lebih dalam bagaimana konsep syariat Islam mampu mengatasi permasalahan umat saat ini. Bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio, ada bersama kita Tengku T. Zulfardi MPD atau yang akrab disapa Walid Landing, yang juga beliau sebagai pimpinan Dayah Gemarala Al-Aziziyah Aceh Utara, yang juga sebagai anggota DPR Aceh Komisi 6. Assalamualaikum Tengku Zulfardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah. Mengawali perbincangan kita, Tengku, mungkin sebelum kita masuk lebih dalam bagaimana konsep syariat Islam dapat mengatasi permasalahan umat, mungkin kita bahas terlebih dahulu definisi. Sebenarnya makna dari konsep syariat Islam ini apa sebenarnya, Tengku? Mungkin untuk tidak mengantisipasi sempitnya definisi yang masyarakat awam memahami saat ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pemirsa TVRI Aceh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, tentunya saya sangat mengapresiasi adanya sebuah program seperti ini untuk mencerdaskan anak bangsa, untuk memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat, karena ada masyarakat kita barangkali yang bisa menyerap ilmu secara langsung, yaitu lewat pengajian-pengajian secara talaki, secara pertemuan baik di masjid, di pesantren, maupun di surau, di menasah yang ada di Aceh pada umumnya. Begitu juga mungkin sebahagian daripada generasi-generasi Aceh bisa menyerap ilmu lewat lembaga-lembaga pendidikan. Dan ini merupakan salah satu solusi untuk menyampaikan ilmu kepada umat, kepada masyarakat barangkali yang mereka sangat minim waktunya untuk bisa hadir di majelis-majelis ilmu yang mungkin saat ini sudah berada di mana-mana di Aceh. Jadi dengan adanya media seperti ini, saudara-saudaranya yang ada di seluruh Aceh barangkali, para pemirsa TVRI Aceh, ini bisa menyaksikan, bisa mengikuti bahwa pentingnya yaitu untuk memahami ilmu-ilmu agama. Jadi apalagi hari ini kita memiliki tema, topik yang luar biasa sekali terkait masalah penegakan syariat Islam itu merupakan solusi untuk permasalahan umat. Karena saya ingat bahwa salah seorang daripada tokoh Islam dunia pernah mengatakan, Islam itu bukan hanya sekedar agama, tapi Islam syariat itu solution in the life. Solusi dalam kehidupan. Maka syariat Islam itu merupakan sebuah ketentuan Allah yang Allah berlakukan kepada manusia, baik yang berkaitan tentang akidah, tentang amaliyah ataupun muamalah kita manusia, hablum minan nas, maupun tentang masalah akhlak. Ada 3 aspek yang sangat penting yang perlu kita pahami ketika kita mendengar kalimat syariah. Ya, sebuah kalimat yang sederhana sekali, tetapi mengandung makna yang luar biasa. Ternyata memahami syariat itu bukan karena hanya menutup aurat. Itu lain pemahamannya. Tetapi syariat Islam itu merupakan ketentuan Allah. Berarti orang yang mengakui bahwa dia adalah hamba Allah, maka dia itu harus mengakui bahwa syariat Islam itu adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan ketentuan daripada ulama, bukan ketentuan daripada pemerintah. Sehingga kita dimanapun kita berada, kalau kita mengakui kita orang Islam, wajib bersyariat. Wajib memahami dan menerima keputusan daripada Allah Subhanahu wa taala yang Allah pundakkan kepada kita manusia. Baik daripada sudut pandang tadi tentang ilmu akidah,
Akidah bagaimanakah yang benar di dalam syariat Islam? Akidah bagaimanakah yang salah? Banyak orang barangkali dirinya mengakui saya beriman, tapi dia tidak tahu bahwa ternyata dia masuk dalam golongan-golongan yang imannya itu tidak sah. Karena Nabi pernah mengatakan dalam sebuah hadis, "Sataftariqu ummati ala thalasi wa sawa'ina furqah." Umatku akan terpecah kepada 73 kelompok. Walaupun dia umat Muhammad, kan dia tidak mengatakan dirinya bukan umat Muhammad. Dia tetap mengatakan saya umat Muhammad. Tetapi ketika kita lihat dalam konteks keimanan ternyata sudah keluar daripada akidah yang dikatakan oleh Rasulullah bahwa kulluhum finnar, semua umatku tersebut nanti akan menjadi penghuni neraka. Illa firqah wahidah, kecuali satu kelompok. Siapa kelompok yang satu itu? Kata Rasulullah mengatakan man alaihi ana wa ala ashabi. Orang yang mau mengikuti sunnahku dan mengikuti para sahabat-sahabatku. Nah, berarti di dalam bersyariat kita juga harus memahami akidah yang benar dalam syariat Islam. Begitu juga dalam amaliyah ataupun hablum minan nas yang dikatakan dengan muamalah. Jadi konsep Islam sangat luas. Bukan hanya perkara tentang ibadat kepada Allah SWT. Ya, jadi syariat Islam itu ketentuan Allah yang berlaku kepada manusia, yang manusia tersebut dia harus memahami siapakah Allah dan bagaimana hidup kita dengan masyarakat. Dan juga di sana ada pelajaran penting yang yang perlu kita kaji bersama tentang masalah akhlak. Akhlak dengan Allah, akhlak dengan manusia, dan juga akhlak dengan lingkungan. Maka Islam itu sebenarnya sangat kompleks. Sangat luas sekali pembahasannya. Jadi syariat itu perlu ditegakkan. Syariat itu merupakan solusi dalam kehidupan. Nah, berbeda dengan fikih. Lain lagi. Kalau fikih itu adalah al-ilmu bi ahkam syariah. Ya, pengetahuan kita tentang hukum-hukum syariat yang diambil daripada dalil Al-Quran, hadis, dan juga daripada ijma', sehingga itu menjadi satu pedoman bagi kita manusia untuk bisa menjalankan perintah dan meninggalkan larangannya. Yang diambil dalil tersebut secara ijtihad. Secara ijtihad. Artinya, hukum-hukum Islam, ahkamus syariah, itu ada 5. Yang pertama wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Ini pada dasarnya hukum Islam yang semua kita itu wajib paham. Karena semua aspek yang kita kerjakan itu tidak akan pernah lari daripada hukum. Mau makan ada hukumnya, walaupun makan milik sendiri. Makan milik sendiri, di rumah sendiri. Tapi kalau salah dalam menyajikannya, dalam memasaknya, tidak suci, walaupun milik sendiri. Tapi tercampur dengan najis, kan hukumnya haram. Nah, lari. Dari pertama, hukum mencari rezeki wajib. Kepada siapa? Kepada ayah untuk anak-anaknya. Kepada seorang suami untuk istrinya, wajib mencari rezeki. Ketika rezeki sudah ada, kita ingin mengkonsumsi rezeki tersebut. Salah dalam cara konsumsi. Berarti untuk memahami ahkamus syariah, hukum-hukum syariat itu, konsepnya tidak lain, melainkan pendidikan, belajar. Sehingga seorang istri pun belajar bagaimana cara mensucikan makanan. Seorang suami juga wajib belajar bagaimana untuk mendapatkan nafkah yang halal. Kita naik ke atas lagi. Seorang suami itu adalah pimpinan terhadap istrinya. Seorang ayah adalah pimpinan terhadap anak-anaknya. Begitu juga kullukum ra'in. Setiap kita itu adalah pimpinan menurut jabatan. Ada misalnya kita mendapatkan prioritas menjadi dipercaya oleh masyarakat jadi Pak Kecil. Itu adalah pimpinan dalam sebuah desa. Menjadi camat, pimpinan dalam kecamatan. Menjadi bupati, itu pimpinan di dalam, walaupun wali kota, menjadi pimpinan dalam satu wilayah. Menjadi gubernur, juga itu merupakan pimpinan. Menjadi anggota DPR itu mewakili rakyat. Otomatis harus paham bagaimana kedudukan dan juga tanggung jawab. Bukan hanya masalah menyelesaikan persoalan dengan pemerintah. Kalau masalah menyelesaikan persoalan pemerintah, orang non-muslim juga dia akan menjalankan tugasnya, tupoksinya untuk menyelesaikan persoalan dengan pemerintah. Namun yang paling sakral adalah bagaimana menyelesaikan persoalan dan urusan tanggung jawab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya itu harus ada ilmu. Ilmu untuk memahami apa itu syariat dan ilmu untuk menjalankan syariat. Karena syariat Islam itu tidak lain kecuali itu adalah merupakan solusi dalam kehidupan, baik dalam berumah tangga, solusinya adalah yaitu menjalankan syariat Islam. Baik dalam pemerintahan, solusi untuk menyelesaikan persoalan, bukan menambah persoalan. Karena hadirnya Islam, hadirnya syariat Islam itu untuk menyelesaikan persoalan umat. Contoh, kalau benar di dalam penerapan zakat, sebenarnya
fungsi daripada zakat itu adalah untuk mengentaskan kemiskinan. Jauh sebelum hadirnya intelektual di Indonesia yang berpikir bagaimana cara menyelesaikan persoalan tentang untuk mengentaskan kemiskinan, ternyata Rasulullah sudah menawarkan lewat konsep zakat. Tapi kalau salah ataupun tidak optimalnya pelaksanaan zakat, pembagiannya dan sebagainya, maka ini tidak akan mengentaskan kemiskinan. Padahal program Allah Ta'ala, program Rasulullah dengan zakat itu menyelesaikan persoalan kemiskinan. Dengan pendidikan, mencerdaskan anak bangsa. Sebelum lahirnya pendidikan di Indonesia, sebelum lahirnya pendidikan di dunia, Rasulullah SAW mengatakan, Man aradat dunia fa'alaihi bil ilmi. 1400 tahun lebih yang lalu. Rasulullah SAW mengatakan, ingin kamu mencerdaskan anak bangsa? Oh saya kepingin, maka fa'alaihi bil ilmi. Harus dengan ilmu. Itu konsep siapa? Konsep Rasulullah, konsep Islam. Ya kan? Kesehatan juga demikian. Sebelum lahirnya dunia kesehatan, sebelum ada penemuan-penemuan tentang bidang kesehatan, kan Islam sudah menawarkan kesehatan. Rasulullah sendiri sebagai pelopor kesehatan, sebelum makan disuruh cuci tangan. Kapan kita tahu bahwa mencuci tangan itu untuk menjaga kebersihan? Ya kan? Jadi begitu juga dalam konsep kesehatan itu, berwudu itu konsep kesehatan, mandi junub itu konsep menjaga kesehatan. Ya kan? Banyak hal sebenarnya kalau kita ingin membahas, membedah tentang keistimewaan menjalankan syariat Islam itu luar biasa. Ya, baik. Memang harus didasari dengan ilmu dan seperti disampaikan tadi ada begitu banyak contoh yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Namun tentunya ada ini tugas lanjutan. Bagaimana sebenarnya kita sudah punya ilmu, namun ini kesadaran di masyarakat untuk menerapkan syariat Islam ini sebenarnya bagaimana untuk menyadarkan masyarakat? Ya, tepat sekali. Karena apapun cerita, karena kita sebagai makhluk sosial, kita hidup bermasyarakat. Ya kan? Supaya masyarakat sadar betapa pentingnya untuk menerapkan syariat Islam, kita harus mengakui dulu diri kita ini siapa. Artinya, kita kembali yang tadi saya sampaikan bahwa ilmu itu terpenting. Apapun pertama ilmu. Yang kedua, seseorang yang memiliki hati nurani yang bersih, yang memiliki jiwa yang sehat, maka dia akan berpikir siapa sebenarnya saya. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Orang yang mengenalkan dirinya sendiri, dia akan mengenal Tuhannya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa di dalam kehidupan kita bermasyarakat, banyak sekali kita dapati bahwa mereka kadang-kadang berpikir seolah-olah kalau kita menjalankan syariat Islam, ini ketinggalan zaman. Itu salah. Salah. Sebenarnya inilah konsep yang cukup bagus sekali. Yang telah dipelopori oleh Rasulullah dan dijalankan oleh para ulama. Sehingga masyarakat sebenarnya tidak perlu takut dengan pelaksanaan syariat Islam. Karena sebelum di Aceh dideklarasikan pelaksanaan syariat Islam, sebelum adanya wilayatul hisbah, Allah Subhanahu wa taala sudah melantik kok kita itu sebagai WH, ayah sebagai wilayatul hisbahnya untuk keluarga. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Cuman Allah tidak memanggil orang-orang Islam. Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman, maka hanya orang berimanlah yang dia ikhlas menerima syariat Islam. Hanya orang yang beriman yang dia mengakui ternyata syariat Islam itu merupakan solusi dalam kehidupan. Bagaimana Allah mengatakan, hai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jagalah diri kamu. Artinya jaga diri kamu. Kan kita dilantik kita sebagai orang yang menjaga diri sendiri. Terus apa kata Allah? Wa ahlikum, dan jagalah keluargamu. Sebelum datangnya istilah kalau di Aceh yaitu wilayatul hisbah, Allah telah menantik WH itu adalah ayah kepada anaknya. Ku anfusakum, diri kita sendiri dulu jaga. Dari apa yang harus kita jaga? Kata Allah, wa ahlikum nara, dan jagalah keluargamu itu daripada api neraka. Untuk memahami bahwa konsep menjaga diri, menjaga keluarga daripada api neraka, ini merupakan bukan konsep ulama. Bukan perintah daripada pemimpinan di Aceh, tapi perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini cukup banyak. Hal-hal yang sifatnya menjerumuskan kita kepada kemurkaan Allah, bukan hanya kerugian di akhirat, tapi ternyata ada dampak negatifnya juga di dunia. Contoh, dalam dua permasalahan ini yang saya sampaikan, ini sering di pengajian-pengajian. Contoh, untuk bermaksiat itu
untuk bermaksiat. Artinya untuk menuju kepada jalan neraka. Ini rata-rata membutuhkan modal, ya kan? Benar. Tapi untuk menuju jalan Allah, menuju keridhaan Allah ke surga, ini banyak yang gratis. Wudhu gratis apa bayar? Dimanapun di seluruh dunia, saya pernah pergi mungkin di beberapa negara, nggak ada yang orang berwudhu bayar. Iya. Pasti gratis. Ya kan? Untuk duduk di masjid, dipungut biaya apa enggak? Gratis. Tidak, semua. gratis. I'tikaf aja, itu kan ibadat. Yang mengajak kita ke jalan Allah menuju keridhaannya. Cuman dua yang ada perintah dalam Islam yang barangkali membutuhkan uang, membutuhkan harta, tetapi tidak menjadi suatu kewajiban yang mengikat. Manis tata'a ilaihi sabila. Contoh, Allah memerintahkan pergi ke haji. Kepada siapa? Manis tata'a ilaihi sabila. Bagi orang yang mampu. Bagi yang tidak mampu, tidak diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji. Zakat juga demikian. Kepada siapa? Kepada yang telah sampai hartanya, nisabnya, tahunnya. Itu yang diperintahkan Allah adalah untuk wajib membayar zakat. Namun kalau sholat, puasa, ya kan? Semuanya yang lain kan tidak membutuhkan namanya dengan ibadat badaniyah. Tadi ibadat maliyah. Hanya dua ibadat maliyah yang diperintahkan Allah Ta'ala tapi tidak mengikat. Artinya hampir semua angka kebaikan, angka hasanat yang kita lakukan, yang berujung kepada pahala menuju kepada surga Allah, itu gratis. Tanpa Ya kan? modal apa-apa. Tanpa modal. Contoh saja yang sangat sederhana. Kita di jalan, tiba-tiba kita lihat ada batu. Sebongkah batu berada di tengah jalan, ini kita prediksi. Jangankan orang yang jalan pakai sepeda, pakai motor, kalau kita tersandung dengan batu itu, pasti musibah. Lalu kita pindahkan ibadat. Ya kan? Sementara kalau jalur kiri yang menuju kepada neraka Allah rata-rata bayar. Kalau orang mau selingkuh, pakai bayar apa enggak? Bayar. Ya kan? Mau minum arak, minum tua, mau bermabuk-mabukan, bayar. Ya kan? Mau berzina, mau berjudi, main game, main judi online, ya kan? Duduk di kafe, itu bayar. Bukan berarti duduk kafe nggak boleh, bukan. Duduk di kafe dengan tidak salat, main judi di kafe, main game, kan itu menyia-nyiakan waktu, kan menghabiskan energi, menghabiskan uang. Coba kita bayangkan, seseorang yang tidak paham tentang pelaksanaan syariat Islam, ini seolah-olah Islam itu memberatkan, syariat Islam itu membatasi, tidak sebenarnya. Maka perlu ilmu untuk memahami bagaimana Islam itu menjadi solusi dalam kehidupan. Iya. Baik, memang seperti disampaikan tadi bahwasanya yang haram-haram ini memang ada harganya. Betul. Bahkan justru sebaliknya yang Allah memudahkan bagi kita untuk mendapatkan pahala yang luar biasa. Betul. Namun Ustaz juga menyinggung terkait dengan secara internal, Ya. pendidikan keluarga. Seberapa pentingnya pendidikan keluarga untuk kita menyadarkan mulai dari anak-anak untuk penerapan syariat Islam. Namun Ustaz jangan dijawab dulu, kita akan kembali usai jeda berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami dalam Nuansa Iman TVRI Aceh. Siap. Akankah terus begini? Tidak ada lagi ruang berinteraksi, mengabaikan lingkungan sosial. Kita lupa, kita butuh teman untuk berbagi dalam segala suasana. Ayo, mari bercerita. Terkadang kita lupa, teknologi dapat menjauhkan yang dekat. Begini seharusnya. Bijaklah menggunakan sosial media. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh TVRI Aceh, media pemersatu bangsa. Berapa leo kapi? Ya, mak bawa burger. Ya, mak
wobble. Kapres saat. Ya, mau wobble. Kapres saat. Yung nagpublaw yung inabarang to kita ng hapo-hapi nagpublaw yung tablaw ko kebukulan behen tapi kalau sahabi Kayak gula apa? Lu dek gula dia benar. Yo kapecu api mau mak. Udah ayah nak gula deh. Ini ya kamu pak saja. Yang kedua yang hanya buat yang kon baru kon tapi kon buat yang kabutino baru dia saja. Aku nama. Nian baru ya don. Ayah yang hebat. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Nuansa Iman. Kita sudah membahas definisi yang begitu luas dari konsep syariat Islam sendiri dan juga disampaikan oleh narasumber kita bahwasanya Islam memudahkan bagi tentunya umatnya untuk melakukan berbagai hal. Bahkan dalam hal positif Allah juga memberikan semuanya gratis untuk kita mendapatkan pahala. Justru yang haram-haram inilah yang ada harga yang luar biasa yang harus kita bahas. Namun pemirsa tentu kesadaran untuk penerapan syariat Islam ini tidak hanya berasal dari luar saja, dari pemerintah, dari para ulama untuk memberikan edukasi kepada kita masyarakat awam, namun justru harus dibenah dari dalam, dari internal. Tengku Zulfadli, kita melihat ataupun juga ada fenomena selama ini yang mungkin Tengku lihat sejauh mana sudah pendidikan keluarga yang diterapkan oleh orang tua, ataupun ada yang harus kita, justru ini PR kita untuk kedepannya. Bagaimana untuk pendidikan keluarga pada penerapan syariat Islam ini? Baik, terima kasih. Sebenarnya berawal semua daripada keluarga. Tidak mungkin pemerintah bisa mengatur sampai ke dalam ruang lingkup, dalam rumah, dalam kamar. Semua berawal dari rumah tangga. Seperti yang kita saksikan di iklan TVRI Aceh, ya kan, seorang ayah untuk menjadi bertanggung jawab kepada anak-anaknya bagaimana? Kan berawal daripada rumah tangga. Jadi ibu merupakan madrasatul ula bagi anak-anaknya. Ayah merupakan pemimpin bagi keluarga. Maka penerapan syariat Islam memang harus berawal daripada rumah tangga. Seorang ayah, ini misalnya begini, seorang ayah nggak sholat, berani nggak dia mengajak anaknya untuk sholat? Seorang ibu tidak menutup aurat, bagaimana dia untuk menerapkan menutup aurat kepada anak-anaknya? Semua berawal dari rumah tangga. Karena Rasulullah sangat menganjurkan yang bahwa dalam rumah tangga itulah sebagai contoh pertama. Madrasatul ula. Ya kan, sekolah perdana untuk anak-anaknya ada di rumah. Daripada ibu, daripada seorang ayah. Jadi kalau dari rumah tidak ada sikap tegas, tidak ada sikap kepedulian terhadap anak-anaknya, maka ketika dia keluar, berarti seorang ayah, seorang ibu hanya mampu melahirkan seorang anak. Hanya mampu membesarkan seorang anak. Jadi kalau kita berposisi sebagai makhluk Allah yang hanya mampu melahirkan dan membesarkan. Yang membesarkan apa? Yang kita besarkan adalah badannya, fisiknya. Ada kan makhluk lain juga yang mampu kayak gitu? Yang makhluk lain dia tidak perlu pakai baju. Yang makhluk lain dia tidak butuh fasilitas, tidak butuh HP, tidak butuh rumah barangkali. Tapi dia sukses membesarkan anaknya, melahirkan anaknya. Bahkan dengan tanpa bantuan bidan pun mampu. Ya kan? Tetapi mereka kan namanya juga makhluk yang tidak sempurna yang Allah ciptakan, tidak seperti manusia. Karena manusia kan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kata Allah. Sementara mereka itu adalah golongan binatang yang mereka itu tidak dituntut untuk menutup aurat. Mereka adalah golongan binatang yang tidak dituntut oleh Allah Ta'ala untuk menjalankan syariat. Namun kepada siapa yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menjalankan syariat, untuk memahami hukum-hukum dalam syariat Islam? Kepada manusia. Kenapa? Karena manusialah yang sebagai khalifah di atas muka bumi, dan manusialah sebagai makhluk Allah yang Allah bekali dengan akal dan pikiran. Maka tetap harus berawal daripada rumah tangga. Seorang ayah harus menjadi contoh kepada anak-anaknya. Seorang ibu harus menjadi guru kepada anak-anaknya. Kalau seorang ayah sudah mampu mendirikan salat, dia tidak akan menyanyiakan anak-anaknya yang tertidur di waktu subuh. Tapi kalau seorang ayah tidak mau melaksanakan ibadah, bagaimana dia untuk menganjurkan anak-anaknya untuk salat? Bagaimana seorang ibu kalau dia sendiri tidak mau menutup aurat dengan sesuai dengan syariat Islam? Berani tidak dia untuk menganjurkan anak-anaknya menutup aurat? Pasti tidak.
Kenapa? Karena berawal semua daripada seorang ayah, karena dialah ayah yang telah membesarkan, dialah seorang ibu yang telah melahirkan anak-anaknya. Kan kalau orang lain yang melarang, kalau lama saja jika lega urusan rawan, mak aku kon, ayah aku kon. Ya. Tapi kalau seorang ayah, ikun, kah anak long, kamu ada anakku. Ya, jadi ada ikatan batin yang luar biasa antara seorang anak dengan orang tuanya. Iya. Baik, berarti orang tua memang harus menjadi tauladan. Oh, wajib. Suri tauladan untuk anak-anaknya. Betul. Di samping nantinya pasti seorang anak akan belajar terhadap lingkungan, Betul. sekolah dan juga lainnya. Betul. Lalu jika melihat mungkin di fenomena kita di Aceh saat ini, yang dimana kita menerapkan syariat Islam, namun kita melihat data saat ini juga naik bersamaan dengan angka kriminal dan juga degradasi moral, akhlak siswa-siswa kita yang bahkan juga mohon maaf menghardik ataupun juga berperilaku yang buruk terhadap orang tua. Nah, ini apakah ada kesalahan ataupun ada yang harus diperbaiki atau bagaimana seharusnya kita menyikapi hal ini? Baik. Terkait dengan apa yang kita sampaikan tadi tentang peran rumah tangga, peran orang tua, itu sangat penting. Namun karena keterbatasannya orang tua di dalam menjaga, mendidik anak-anaknya, kan tidak semua seorang ayah itu seorang pendidik, tidak semua seorang ibu mampu untuk memberikan ilmu, memberikan edukasi kepada anak-anaknya. Disinilah ada peran pemerintah. Disinilah peran masyarakat, peran lingkungan untuk menyelamatkan anak bangsa. Jadi pada saat anak-anak kita berada di luar, ini sebenarnya penting karena saya sendiri sebagai anggota DPRA di Komisi 6 telah menyampaikan di rapat paripurna bagaimana konsep menyelamatkan anak bangsa ke depan. Karena sebagaimana yang kita pahami bersama, saat anak berada di rumah ada dalam pengawasan orang tua, ada dalam pengawasan ibu dan ayahnya. Tapi ketika dia bergaul dengan lingkungan, ketika dia keluar rumah dan sebagainya, di sana ada seperti aturan sosial ataupun aturan pemerintah yang berlaku. Bahwa misal untuk meminimalisir terjadinya begal, untuk meminimalisir terjadinya tawuran, ya kan, balap liar dan sebagainya yang dilakukan oleh anak-anak Aceh hari ini yang dulunya tidak pernah kita dengar. Di sini peran pemerintah untuk melahirkan kanun untuk menyelamatkan generasi. Contoh yang saya sampaikan di paripurna hari itu, anak usia 17 tahun ke bawah tidak boleh berkeliaran tanpa pendampingan orang tua. Ini contohnya. Bagaimana konsepnya supaya anak-anak ini terselamatkan? Jadi dengan adanya bukan hanya di lingkungan rumah tangga, tapi juga ada kepedulian daripada pemerintah. Ada kebijakan daripada pemerintah. Supaya sinkron antara keinginan agama dengan keinginan keluarga juga didukung oleh pemerintah. Jadi terselamatkan generasi daripada hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi kenapa sekarang banyak anak-anak yang barangkali tidak takut kepada orang tua? Ya kan? Itu konsep dari awal karena orang tua gagal menjadi suri tauladan bagi anak-anaknya. Nah, ketika orang tua sudah gagal, di sini ada peran masyarakat, ada peran pemerintah untuk mengembalikan mereka kepada khitahnya seorang anak lewat edukasi, lewat pendidikan. Karena pendidikan sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi, bukan hanya di pesantren, bukan hanya di daya, bukan hanya di rumah sekolah. Ini juga merupakan media yang untuk menyampaikan ilmu kepada anak bangsa. Yang program ini bukan hanya saya misalnya, Teku misalnya yang mendapatkan pahala jariah. Ini semua mendapatkan pahala. Yang menyiarkan dapat pahala. Ya, maka ini kita bersama-sama. Bersama-sama kita menjaga Aceh, menjaga syariat dan menjaga anak bangsa. Ya. Demikian. Baik, memang sinergitas antara keluarga dan juga pemerintah ini harus solid. Betul. Ya, bukan tugas satu orang, bukan tugas satu pihak, tapi tugas seluruh elemen masyarakat. Betul. Untuk penerapan syariat Islam. Betul. Tentu mungkin bisa kita lebih bahas lebih lanjut terkait memang jika kita melihat isu-isu akhir ini ataupun juga isu yang beredar di masyarakat terkait dengan penerapan syariat Islam yang mungkin bertabrakan dengan hukum hak asasi manusia. Apakah sebenarnya bertabrakan atau justru pemahaman ini yang salah, Tengku, dari penerapan syariat Islam? Bagaimana? Iya, tepat sekali. Sebenarnya bukan bertabrakan, tapi konsep pemikiran kita itu yang salah. Ya. Di dalam memahami hukum Allah tentang memahami tentang penerapan syariat Islam itu sendiri. Benar. Kenapa? Karena di dalam jiwa kita ada nafsu, Benar. ada kalbu,
ada hati, ada nurani istilahnya, ada nafsu. Ya. Ketika antara hati ataupun antara kalbu kita, nurani kita dengan nafsu ini kadang-kadang banyak kalah akal sehat ini. Nurani ini kalah, tapi dimenangkan oleh nafsu. Ya, ketika nafsu yang kita kedepankan, maka yang nampak ada kekurangan. Ya. Pada sisi agama, padahal bukan agama yang kurang, bukan syariat yang kurang. Kita yang salah dalam perspektif kita dalam melihat. Ya. Kacamata kita itu yang salah. Jadi sehingga seolah-olah terjadilah sebuah benturan ini bertentangan dengan dengan aturan ini, bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan hukum HAM dan sebagainya kan. Padahal itu persepsi yang salah. Yang betul bagaimana? Sebagaimana yang saya sampaikan tadi di awal. Syariat Islam itu adalah solution in the life. Solusi dalam kehidupan itu melalui pelaksanaan penegakan syariat Islam. Baik dalam rumah tangga, baik dalam pemerintahan. Karena kita begini, karena istilahnya di Aceh khususnya kita mengenal syariat Islam seolah-olah di bank, karena bank syariah. Yeah. Adanya bank syariah. Berarti sebagaimana yang kita pahami, kalau ada bank syariah berarti kan ada bank konvensional. Yeah. Nah, konsep ini coba kita lihat pada diri sendiri. Kita ini sudah bersyariah atau masih konvensional? Benar. Ya kan? Kalau bank ada bank syariah, ada bank konvensional. Begitu juga masyarakat di Aceh. Apakah kita sudah bersyariat ataukah masih konvensional? Ya. Rumah tangga juga kayak gitu. Apakah rumah tangga kita sudah terbina sesuai dengan syariat Islam atau masih konvensional? Tadi saya menyinggung tentang masalah seorang ayah bila dia sudah melaksanakan syariat Islam dalam rumah tangga, sudah sholat dan sebagainya. Sudah membina rumah tangga bersyariat Islam. Maka bila seorang ayah ini belum sholat, ibu belum mampu menutup aurat sesuai dengan syariat Islam, berarti dia kan masih konvensional istilahnya. Benar. Maka pemahaman seperti ini yang perlu kita tanamkan, yang bahwa tidak ada suatu hukum adat ataupun hukum internasional yang bertentangan. Ya, syariat Islam apakah menabrak hukum? Tidak sebenarnya. Yeah. Tetapi cara pandang kita yang salah. Karena kemampuan kita berpikir ini masih kurang. Jadi membawa kita kemana? Seolah-olah hadirnya syariat Islam ini memberatkan. Yeah. Seolah-olah hadirnya syariat Islam ini tidak tepat. Salah. Kenapa hari ini di luar negeri, misalnya kita bisa melihat di Eropa dan sebagainya, bagaimana mereka menghargai syariat Islam? Bukan hanya orang Islam, tapi orang non-Muslim kok yang menjaga orang Islam bagi sholat. Tandanya apa? Berarti Islam yang dulunya dianggap bahwa seolah-olah hadirnya syariat Islam itu memberatkan umat, ternyata salah dipahami karena memang dangkalnya ilmu dalam memahami hal tersebut. Iya. Baik, memang ini hal yang harus penambahan edukasi untuk masyarakat pastinya, Bu, ya, supaya tidak menjudge ataupun yang mengklaim langsung bahwa di saat melihat syariat Islam seolah-olah tidak sesuai dengan ataupun juga bertabrakan dengan ya hak asasi manusia, ini menjadi hal yang salah. Iya. Padahal justru perspektif kita yang salah seperti itu. Namun tunggu, jika mungkin kita lihat selanjutnya terkait dengan bagaimana sebenarnya tadi mungkin syariat Islam bukan hanya dijalankan saja, bukan hanya aturan untuk kita jalankan, namun juga ada hal pencegahan, ada hal yang harus kita hindari. Nah, jika melihat hal ini dalam penerapan syariat Islam seperti ini, mungkin tentu ada fenomena yang ataupun juga sebenarnya pemerintah dan juga masyarakat kita harus mencegah maksiat ataupun juga hal-hal yang tidak bagus untuk dilakukan, dan ini yang harus dilakukan di masyarakat. Bagaimana sebenarnya? Iya. Dalam Islam itu untuk mencapai tingkatan takwa, untuk menjadi insan yang sempurna, bukan hanya menjalankan amar ma'ruf, tapi ada nahi mungkar. Pencegahan terhadap hal-hal yang sifatnya dapat mengundang dosa, mengundang malapetaka, dan mengundang murka Allah SWT. Banyak di antara kita barangkali mampu melaksanakan perintah. Perintah mampu kita laksanakan. Tapi untuk meninggalkan larangan ini. Ada juga yang orang kadang-kadang lebih mudah meninggalkan larangan, tetapi tidak mampu melaksanakan perintah. Ini kedua-duanya, ini kan harus bisa dipahami bahwa bukan hanya karena tidak minum arak, tidak berzina, tidak hisap sabu-sabu, itu sudah dikatakan taat. Sementara kita tidak sholat. Begitu juga kalau hanya sholat, ibadat, tekun dan sebagainya. Tetapi ketika ada maksiat yang terjadi, kita berdiam diri. Ini juga tidak sempurna. Maka ada
sifatnya untuk menghindari yang mungkar ataupun untuk mencegah yang mungkar, ada yang sifatnya mampu dilakukan secara pribadi. Misal di rumah. Untuk menjaga kemungkaran itu tugas siapa? Ya tugas si ayah. Ya, selama dia masih mampu. Tapi ketika dia sudah tidak mampu ataupun tingkat kemungkarannya sudah tinggi, maka ini ada tugas orang lain. Ya, Nabi mengatakan bahwa famar ra'a minkum munkaran fayughayyir biyadihi. Rasulullah mengatakan bahwa barang siapa melihat kemungkaran, maka tegahlah dengan tanganmu. Tangan di sini bukan ya tumbuk gop. Kau nak poh gop baju. Tangan di sini ya ditafsirkan oleh ulama adalah zi syaukah. Orang yang memiliki kekuatan. Siapakah orang yang memiliki kekuatan yang mampu mencegah misal. Yang berbuat mungkar itu bukan masyarakat kok. Bukan sekedar masyarakat biasa. Tapi aparat penegak hukum misalnya yang melakukan pelanggaran. Ya, siapa yang dicegah? Masyarakat yang dicegah, nggak berani dia. Benar. Tapi juga pemerintahnya yang mencegah. Maka zi syaukah di situ adalah pemerintah yang mampu mencegah kemungkaran dengan tangannya, dengan kekuatan, dengan aturan. Kalau tanpa ada aturan, tanpa ada kepedulian pada pemerintah, maka setiap pelanggaran kemungkaran yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu ini akan terjadi pembiaran. Maka disinilah butuh hadirnya pemerintah untuk melahirkan kanun-kanun yang pro syariah. Apalagi kita di Aceh, ini sudah ada kekhususan, ada UUPA yang tidak ada di daerah lain. Kalau cuma bangun jalan, bangun jembatan, ya kan di luar Aceh juga banyak kok. Ya kan? Kalau hanya membangun infrastruktur, orang non-muslim juga bangun kok. Tapi pembangunan apa yang lebih khusus kita lakukan di Aceh? Itulah membangun mental spiritual, membangun anak bangsa dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dengan membangun syariat Islam secara bersama-sama. Ya, justru yang membedakan kita adalah pembangunan ini untuk ya. Tuh. Pembangunan juga membangun ya untuk infrastruktur itu semuanya bisa. Semua ada. Non-muslim pun bisa. Betul sekali. Namun bagaimana kita membangun karakter Iya. nilai Islam dalam generasi muda kita. Tunggu mungkin tadi juga menyinggung terkait dengan aparat penegak hukum yang mereka adalah yang memiliki kuasa. Betul. Sehingga masyarakat tidak mungkin bisa untuk mengadili mereka. Betul. Lantas apakah perlu lembaga pengawasan untuk menyoroti syariat Islam ini untuk Penting sebenarnya. Supaya tidak lagi nanti masyarakat menilai seolah-olah hukum itu bagaikan pisau. benar. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau masyarakat kecil yang melanggar aturan langsung ditindak. Sementara kalau ada APH, ada aparat-aparat misalnya, siapa yang akan tindak? Iya. Ya kan? Ini kan masih menjadi penilaian negatif daripada masyarakat. Maka di sini perlu adanya suatu lembaga yang memang di sana dengan kebersamaan. Ya kan, dengan kebersamaan adanya ulama di sana, adanya aparat penegak hukum, adanya pemerintah secara khusus hadir bersama-sama kita untuk menyampaikan persoalan ini dan menyelesaikan persoalan ini. Baik, Tunggu, mungkin ini topik yang sangat hangat untuk kita bahas, tapi akan kita bahas setelah yang satu ini. Baik. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Nuansa Iman. Akankah terus begini? Tidak ada lagi ruang berinteraksi, mengabaikan lingkungan sosial. Kita lupa, kita butuh teman untuk berbagi dalam segala suasana. Ayo, mari bercerita. Terkadang kita lupa, teknologi dapat menjauhkan yang dekat. Begini seharusnya. Bijaklah menggunakan sosial media. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh TVRI Aceh, media pemersatu bangsa. Kapan yo kapil?
Ya, mak bawa berga. Ya, mak bawa berga. Kapres saat. Ya, mak bawa berga. Kapres saat. Ni nak pulau yang benar barang tu akhirnya hapo hapi nak pulau tablo bro tablo ngkut tapi tu nan behen tapi kalau tak habi u. Kayak gula apa? Lu dek gula dia benar. Yo kapecu api mau mak. Kapogah ayah nak gula deh. Ini ya kamu buat saja. Yang kalau sudah yang hanya buat yang kon baru kon tapi kon buat yang kapecu ini baru dia saja. Artinya apa? Nian baru ya Lun. Ayah yang hebat. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Nuansa Iman. Kita membahas tentang bagaimana konsep penerapan syariat Islam ini menyentuh segala aspek. Jika masyarakat melakukan kesalahan, tentu ada pemerintah yang akan mengadili ataupun juga menindak. Namun bagaimana jika pemerintah yang melakukan kesalahan dan juga siapa yang harus mengadili? Apakah perlunya lembaga pengawasan dan bagaimana sanksi sosialnya nantinya? Tunggu Fuzul Fadli dengan pertanyaan yang sama. Bagaimana tentunya jika pemerintah yang tadi saya sampaikan juga, kita bahas sedikit perlunya pengawasan dan nantinya sanksi sosial ataupun juga nanti mungkin ada perlu jika merasa bersalah ada lembaga permasyarakatan atau LP syariah mungkin ya. Iya. Ini mungkin bagaimana Tuku? Baik, terima kasih. Ini menarik. Kenapa? Karena yang menjadi sorotan masyarakat hari ini adalah ketika yang melakukan pelanggaran ini adalah orang-orang hebat, orang-orang yang punya jabatan, orang-orang punya pangkat, kan gitu. Benar. Siapakah yang akan menindak mereka? Tidak boleh sebenarnya diserahkan kepada pengadilan masing-masing. Iya. Itu kan harus ada pengadilan khusus. Artinya misal polisi yang melakukan pelanggaran tetap Benar. yang ditindak oleh itu wilayatul hisbah ataupun melalui pengadilan syariah Islam. Iya. Ya, tentara juga sama diperlakukan karena dia juga sebagai umat Islam. Nah, ketika ini tidak berjalan efektif, berarti kita kan harus melihat sisi mana ataupun celah apa yang harus kita lakukan. Apakah perlunya sebuah lembaga khusus yang di dalamnya itu harus ditempatkan orang khusus. Maka saya sering bercanda begini, sebenarnya itu yang jadi WH itu bukan masyarakat biasa. Itu komponen daripada Kopassus misalnya, aparat penegak hukum, itu harus betul-betul mereka lah sebenarnya itu yang menjadi wilayatul hisbah. Ya kan? Juga harus ada masyarakat di dalamnya, harus ada ulama di dalamnya yang menjadi anggota wilayatul hisbah supaya tidak ada istilahnya rasa khawatir, rasa takut untuk menegakkan syariat Islam ketika dilanggar oleh orang-orang tertentu. Iya. Ini ketika dilakukan oleh orang yang yang berpangkat ataupun yang mereka punya jabatan, punya senjata. Jadi kan masyarakat nggak tahu bilang apa-apa. Apalagi kalau saya misalnya jadi wilayatul hisbah, jadi WH, penegak syariat itu agak segan, takut dan sebagainya. Maka untuk menghilangkan rasa takut ini sebenarnya saya menawarkan solusi. Itu yang menjadi komandannya siapa? Itu harus bintang 1 minimal. Ya kan? Jadi ketika ada orang lain mungkin yang melanggar, dia akan mengingat, oh ini komandan saya ini, yang jadi kasat WH-nya ataupun komandan WH-nya. Ya, jadi ketika mereka sudah melanggar aturan, jadi harus diperlakukan sama seperti di luar syariat Islam, di luar konsep syariat Islam. Misalnya ada orang yang mencuri, ada orang yang melakukan pembunuhan. Sebelum kita menerapkan syariat Islam di sini, di Aceh, sebelum kita deklarasikan syariat Islam, kan itu sudah ada lembaga khusus untuk pemasyarakatan. Sebenarnya lembaga pemasyarakatan itu pun penting untuk kita terapkan konsep syariat Islam di sana. Benar. Ya, jangan sampai nanti ketika sampai ke dalam penjara, ke LP, mereka bukan insaf, tambah parah. Kenapa? Karena ada pembiaran dan sebagainya. Tapi coba gitu, kalau saya menawarkan sebuah konsep LP syariah. LP syariah. Ya kan? LP syariah. Karena sebagaimana tadi kita bilang, kita sudah sepakat bahwa syariat Islam ini bukan hanya bank syariah, bukan hanya dinas syariah Islam, tapi semua lini harus memahami syariat Islam. Dari rumah tangga berawal tadi, di lembaga, di sekolah, di kantor, semua, bahkan di rumah sakit. Saya pernah merepet-repet di beberapa tempat, ya kan? Kita butuh sebenarnya mana kriteria rumah sakit yang bersyariat Islam. Kalau laki-laki ditangani oleh dokter laki-laki. Ini enggak, perempuan melahirkan yang tangani dokter laki-laki. Benar. Bagaimana perasaan kita seorang ayah, seorang suami ketika ada tempat khusus yang memang yang dulu hanya kita yang bisa sentuh, tapi ini disentuh oleh orang lain. Apakah enggak ada dokter perempuan yang menangani khusus bagian perempuan? Banyak kok. Tapi karena kita ini masih amburadul, tidak siap.
Ya, jadi maka perlunya rumah sakit yang bersyariah Islam. Ini yang sakit laki-laki ditangani oleh dokter laki-laki. Dan itu semua ruang laki-laki. Ya, di sini orang sakit perempuan maka ditangani oleh dokter perempuan dan juga dijaga oleh mahramnya yang perempuan. Kan perlu percontohannya. Ya, begitu juga ada LP syariah. Bagaimana konsep menurut saya? Ini dalam pandangan saya ini perlu adanya LP syariah. Di LP syariah itu kita berlakukan seperti di pesantren, ampun. Iya. Seperti di pesantren. Ya, karena kalau di pesantren setiap waktu sholat berjamaah dipandu oleh imam dan ada guru dan ada pengawasnya juga. Iya. Ya, bagi yang melanggar mungkin ada tindakan, ada sedikit sanksi yang diberikan. Ya, contoh misalnya disuruh kutip sampah. Ya, itu bagi yang melanggar. Kalau kami di pesantren. Jadi ada pengajian. Jadi kalau mereka itu misalnya toke sabu-sabu, masuk penjara. Di sana dididik mereka divonis 20 tahun katakanlah. Benar. 20 tahun. Seandainya 20 tahun dia mengaji. Dupna malemi, mengket-ket malemi. Itu bait inan je berdandaya. Insya Allah. Keluar daripada pesantren jadi khatib. Iya. Keluar daripada LP jadi khatib. Mau dia mencuri lagi? Iya. Mau dia mengganggu istri orang? Mau mereka lagi untuk berzina? Dengan perasaan aja udah malu. Kenapa? Karena dia di dalam LP dia sudah mengajar, belajar, sholat, berjamaah. Jadi di dalam penjara dia itu sudah dibina, sudah ditempah untuk menjadi calon-calon ke depan ulama yang dari alumni Darut Taqwa ini. Benar. Ya, jadi kalau ada LP syariah itu percontohan satu aja misalnya. Jadi semua orang-orang keluar di sana sudah jadi khatib, keluar itu bisa baca doa, keluar di sana jadi imam, keluar sana bisa mendirikan pesantren. Kenapa? Karena kami di pesantren aja untuk tinggal 10-15 tahun berat sekali. Tapi mereka kan sudah diikat dengan aturan, diikat dengan hukuman mereka yang tidak bisa, mereka lari daripada kenyataan hukum tersebut. Ya coba misalnya di sana kita ajarkan, kita buat satu lembaga pemasyarakatan yang bersyariah. Sehingga mereka alumni di sana nantinya bisa jadi pimpinan daya, mereka bisa menjadi pengusaha, bisa menjadi yaitu imam dan menjadi khatib-khatib. Luar biasa sekali. Benar sekali. Ya. Ya ini bisa menjadi solusi ya. Inovasi baru. Inovasi pastinya, baru sebenarnya. Tengku ya. Iya. Namun Tengku jika melihat mungkin lebih dalam juga nantinya tentu dari kita masih membahas tentang LP syariah ini Iya. tadi ya. Setelah ataupun selain diikat dengan ya hukuman sekian tahun penjara nantinya bisa outputnya menghasilkan seorang yang ya bermanfaat bagi orang lain di luar. Lantas selanjutnya Tengku, apa tindakan lanjutan dari yang tadinya kita sudah memberikan sanksi sosial, kemudian pembinaan apa lagi yang untuk selanjutnya kita lakukan pada orang-orang seperti ini? Yang terpenting adalah keseriusan pemerintah. Iya, Karena LP itu tidak akan mungkin bisa dibangun oleh masyarakat benar, dan tidak akan mungkin dikawal oleh masyarakat. benar. Itu sudah ada aturan sendiri dari pemerintah pusat. Iya, Kita sangat mengharapkan keseriusan pemerintah pusat misalnya memberikan izin satu LP syariah jadi Aceh sebagai percontohan. iya, Dan memfasilitasi di sana adanya pimpinan daya yang akan menjadi pimpinan LP di luar daripada tugas daripada sipil-sipil LP itu. benar. Penjaga-penjaga LP itu tetap orang dari kementerian, benar. ya kan, tetap dari pemerintah. Tapi yang menjadi imam, yang menjadi guru, yang mengajar ini ambil dari pesantren. Iya, Didik mereka supaya mereka merasa malu ketika keluar nanti kembali kepada dunia hitam. iya, Mereka merasa bahwa aku sudah lama kok berada di sana, sudah berubah. Dari dulu nggak bisa jadi imam, sudah jadi imam. Kan ditayu cuma-cuma. betul. Ya kan? Tapi harus ada keseriusan daripada pemerintah. Kalau tidak ada keseriusan daripada pemerintah, nyukur aja cek langit. Ya kan? Maka oleh karena demikian, kita sangat mengharapkan semua lini, semua tingkatan mendukung program untuk penerapan syariat Islam, bukan untuk memberatkan masyarakat, bukan untuk menyempitkan ruang lingkup umat, tapi al-Islamu ataupun kita katakan dengan bahasa Inggris tadi, syariat Islam itu solution in the life. Iya, jadinya jalan kehidupan Tengku ya. Iya. Justru dengan adanya penerapan syariat Islam inilah yang banyak berkah, banyak manfaat dalam mengatasi berbagai permasalahan umat. Betul. Tengku mungkin juga di era media sosial saat ini, Betul. anak muda yang tergerus dengan masuknya budaya luar yang luar biasa dan juga mengikuti perilaku-perilaku dari budaya barat. Tengku jika mungkin ada sedikit langkah antisipatif yang bisa kita share untuk masyarakat, khususnya yang saat ini luar biasa tidak bisa kita bendung ya untuk sosial media. Apa Tengku kira-kira untuk pribadi setiap insan sih Tengku, kesadaran menggunakan sosial media yang Baik. bijak. Saya sepakat, kita semua harus bijak dalam bermedia sosial. Karena ghibah secara langsung, Ya, upat secara langsung,
Jadi selama saya masih ada, yang si mendengar masih ada, itu upatnya terjadi. Benar. Misalnya kita mau menggibah, mau menghujat seseorang, kan duduk berdua kayak ini. Jadi kalau ampun tidak ada, saya tidak ada, kan nggak terjadi ghibah. Benar. Tapi kalau dengan media sosial, sendiri pun bisa ghibah kan. Iya. Sendiri pun bisa menyebar fitnah. Story Dengan segala macam. sendiri aja bisa kita menghujat orang lain. Benar. Dan ini akan menjadi dosa jariah. Kalau saya meninggal, ampun meninggal, kita tadi menghujat berdua ngomongin kepada orang lain. Kan nggak berjalan kemana-mana lagi. Benar. Ghibahnya dan dosanya. Tapi kalau ini, saya meninggal misalnya, saya sudah buat satu-satu untuk menghujat orang lain. Saya sudah meninggal, ghibah ini, hujat ini masih terus berjalan. Iya. Tahun depan diingatkan lagi, kami Facebook sangat baik hati, ingin mengulang upat Anda, ingin mengulang fitnah Anda yang Anda lakukan pada tahun yang lalu. Iya, ada Facebook Rewind ya. Iya, ini tidak akan pernah berhenti. Jadi bagaimana solusinya? Kalau ada orang bilang mengatakan bahwa untuk menghentikan media sosial ini sangat susah, kita kadang-kadang cemburu dan juga malu dengan Australia. Benar. Kenapa negara yang notabene mereka itu dipimpin oleh orang non-muslim dan masyarakatnya lebih banyak mayoritas non-muslim, tapi mereka berani membuat aturan. Anak sekolah tidak boleh menggunakan media sosial. Di Korea itu ada aturan khusus. Anak-anak tidak boleh menggunakan media sosial. Siapa yang membuat aturan ini? Bukan masyarakat, sebenarnya pemerintah yang harus betul-betul berani mengambil sikap bahwa kalau dengan ini menjadi masalah, kenapa tidak ini aja yang kita batasi? Iya. Jadi anak-anak sekolah tidak boleh menggunakan handphone. Bukan mereka harus bodoh. Benar. Di rumah silakan diawasi oleh orang tua. Tapi jangan bawa di jalan, dia mereka nggak belajar lagi. Benar. Bukan hanya anak-anak hari ini. Ayah anak-anak pun lalai katanya. Iya. Ya kan? Tinggal harus minta berheli. Iya. Ya kan? Maka perlu itu banyak sekali iklan-iklan dari TVRI itu yang menyampaikan bahwa jadilah ayah yang baik. Benar. Baik ayah yang main game bawa orang kopi. Iya. Ya kan? Supaya anaknya tahu, oh ma ayah lu hana galak pakai HP. Anak pun tidak lalai dengan HP. Benar, benar. Ya kan? Kalau tidak bijak dalam media sosial, inilah awal pada kehancuran masa depan Aceh. Betul. Dan Saya ini pasti. juga menjadi salah satu dari penerapan syariat Islam tuh ya. Betul. Di segala lini. Betul. Tunggu tak terasa kita sudah di penghujung pada Nuansa Iman episode kali ini. Namun tunggu tentu mungkin bisa kita petik sedikit kesimpulan dan juga pesan kepada masyarakat, harapan untuk terus memperbaiki diri khususnya dalam kita menerapkan syariat Islam di segala lini kehidupan kita. Silakan. Baik, terima kasih. Masyarakat Aceh yang Tuan cintai, pemirsa TVRI yang saya banggakan. Kita harus paham bahwa hadirnya syariat Islam itu bukan sebagai beban. Hadirnya syariat Islam itu merupakan tuntunan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita sebagai khalifah, sebagai makhluk yang Allah ciptakan dengan penuh kesempurnaan. Jadi Islam itu merupakan sebuah agama yang sudah kompleks. Cukup banyak persoalan-persoalan hidup itu yang terjawab lewat yaitu syariat Islam. Jangankan kita, orang Islam itu sendiri, non-muslim saja sebenarnya mereka mempelajari tentang keistimewaan tentang Islam, solusi tentang Islam. Bagaimana untuk menyelesaikan persoalan hidup ternyata banyak sekali lewat jalur keislaman, lewat jalur agama Islam, lewat jalur syariat, baik yang disampaikan langsung oleh Rasulullah, baik yang ada dalam Al-Quran, maupun yang dipraktekkan oleh para sahabat, ataupun yang menjadi ijma' ulama. Itu menjadi tuntunan bagi kita semua. Jangan takut ketika Islam itu berkembang seolah-olah nanti ekonomi akan hancur. Itu salah. Jangan takut, coba lihat kita di Brunei Darussalam. Ya kan? Ketika mereka sepakat untuk menegakkan syariat Islam, Allah buka pintu rezeki yang luar biasa. Maka kepada kita semua masyarakat Aceh, pemirsa TVRI yang saya banggakan, berbahagialah ketika kita di Aceh sudah diagaungkan, yaitu penerapan syariat Islam. Terimalah syariat Islam itu bukan karena perintah ulama, bukan karena perintah daripada pemerintah, tapi itu merupakan tuntunan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah perintah Allah, perintah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, terima kasih banyak Tengku Zulfadli hari ini telah memberikan pencerahan yang luar biasa untuk kita, saya pribadi dan juga dari masyarakat yang menyaksikan tayangan ini. Insya Allah kita akan berjumpa di lain kesempatan. Dan pemirsa, seperti yang disampaikan tadi, tentunya mari sama-sama kita jadikan landasan ataupun syariat Islami sebagai landasan kita dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya dari situlah kita akan mendapatkan keberkahan dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Akhir kata saya Teguh Aidil bersama kru pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.